ada ini Mas, ada kasus orang kesurupan, tapi denger-denger nih kesurupannya karena dibikin. Iya, Apakah kesurupan itu selalu murni kemauan si jin atau memang ada beberapa kasus yang ada yang nyuruh nih? oke. Jin itu memang ada yang keinginannya masuk karena suka atau tidak suka, itu bisa. Dan ada juga yang memang diperintahkan oleh orang yang memang berteman dengan jin tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai. Oke, sobat santai, sesuai dengan pembicaraan kita di episode yang lalu, malam ini kita akan mencoba untuk membahas tentang kesurupan. Apa sih kesurupan itu, mekanismenya bagaimana, lanjutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara orang awam untuk menghadapi orang kesurupan. Nah, kebetulan malam ini kita lagi sama Mas Kiki, jadi kita bisa langsung tanyain nih guys. Oke, Mas, cuman sebelumnya ada pertanyaan lain dulu nih Mas. Iya, gimana Gar? Kan mungkin banyak yang belum paham ya, apa sih kesurupan itu, seperti apa sih? Apa yang terjadi, apa yang memasuki pada saat orang kesurupan? Oke. Jadi gini Gar, kita ngomongin tentang medis dulu Gar. Medis dulu. Oke. Medis menganggap hal ini adalah kerusakan dari kejiwaan. Oh, ya ada istilah possession pokoknya trans disorder Itulah, kayak gitu-gitulah. Oke, ya. Itu kalau secara medis. Secara medis. Ya notabene dia belajar ada sekolahnya. Oke. Oke. Ada juga yang di dunia spiritual. Yang notabene memang mempelajari dari zaman dulu itu memang mempelajari hal dunia kegaiban. Oke. Ya. Jadi gini, kita bahasnya tentang kegaibannya. Ya, karena memang kalau untuk medis sudah jelas. Oke. Mungkin Tegar atau teman-teman yang lainnya untuk lebih mengetahui tentang medisnya baca di buku kali ya atau di Iya. googling ya. Di googling ya, Oke. googling bisa. Itu yang pertama. Kalau untuk non medisnya jadi gini. Ada jin yang memang memasuki ke dalam tubuh manusia Oke. ya. Dan tingkat kesadaran manusianya itu ditekan atau dikeluarkan. Seperti Ditekan itu. atau dikeluarkan. Mungkin kalau untuk dikeluarkan kita menggambarkan kayak orang tertidur. Oke. Itu keluar seperti itu. Oke. 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 Jadi seperti itu Gar gambarannya. Cuma gini Mas, apakah dalam setiap kasus orang kesurupan itu sudah pasti kesurupan atau ada juga yang memang kejiwaan? Iya, yang tadi gue bilang Gar. Kalau memang secara medis orang kesurupan pasti akan menggambarkan dia itu adalah kejiwaan, kerusakan kejiwaan. Orang kesurupan Dianggapnya secara kerusakan medis. secara medis itu adalah kerusakan kejiwaan. Tetapi kalau di dalam dunia spiritual itu adalah kemasukan jin yang jin. ke dalam tubuh manusia. Oke. Seperti itu. Oke. Terus cara kerjanya nih Mas, seperti apa sih mekanismenya pada saat jin itu memasuki tubuh manusia tuh? Apakah tiba-tiba masuk, apakah melalui pori-pori atau apa tuh? Oke. Jadi di dalam tubuh kita ini Gar, itu di bagian pundak manusia dan semua manusia, pundaknya itu adalah
pintu untuk bisa masuk ke dalam tubuh. Di pundak. Pundak. Pundak itu ada ada pintunya yang bisa masuk ke dalam tubuh. Makanya kenapa kebanyakan orang lebih ke arah ini. Sebelum kemasukan biasanya pundaknya berat. Oh, iya Suka iya dengar iya. ya. Suka keberatan, berat. Nah, itu dia masuk. Oh, Ditekan gitu. sama dia. Gitu. Makanya kalau misalnya tubuhnya pintunya itu tidak kuat, pintu tubuhnya itu nggak kuat, itu gampang kemasukan. Seperti itu, Gar. Oke. Terus ini nih Mas, Apa? katanya pernah dengar ada orang yang tubuhnya itu gampang kesurupan. Itu sebenarnya karena apa ya Mas? Apa karena struktur badannya kah? Atau karena memang mindsetnya? Atau karena memang kejiwaannya itu gimana tuh? Oke. Jadi gini, Gar. Tubuhnya itu memang biasanya pintunya yang di pundak tadi yang disebutkan itu lunak atau mudah dimasukkan atau dijebol. Lunaknya secara apa nih? Secara fisik atau Non fisik. non fisik ya. Non fisiknya itu mudah ditekan oleh jin dan akhirnya bisa masuk. Oh gitu. Oke. Kalau secara kejiwaannya memang manusia itu yang dianggap bermasalah itu memang kejiwaannya dianggap rusak atau mudah terganggu. Makanya Seperti gampang itu. Dimasukin. Oke. Gitu. Yang kedua biasanya nih, kenapa sih orang itu mudah kerasukan atau kesurupan? Biasanya kalau secara ilmiahnya, kalau menurut saya, orang itu biasanya makannya kurang. Makannya kurang. Misalnya contoh kayak gini. Biasanya misalnya dia kesurupannya siang. Oke. Siap. Berarti secara logika atau perhitungannya, malamnya itu dia nggak makan. Oke. Terakhir makan siang sampai malam dia Malam dia nggak nggak makan, sampai nanti sarapan dia nggak sarapan. sampai besoknya. Sampai sarapan dia nggak sarapan, tapi siang dia bisa mudah. Oh, Oke. kenapa bisa begitu? Oke, alasannya begini. Karena tubuh kita itu butuh tenaga, energi atau api. Oke. Nah, makanan itu untuk energi kita. Apabila manusia itu tidak makan, maka energinya akan melemah. Oh, Itu secara logika aja kita bahasnya. pada saat melemah itulah dia jadi Makhluknya, gampang. Oh, makhluk gitu. halusnya energinya turun, jinnya bisa masuk ke dalam tubuh. Kalau secara perhitungan medisnya, tubuh melemah, makanya bisa kerusakan dalam kejiwaannya. Oke, iya benar. Logika. Logika. Cuma itu tidak berlaku sama orang puasa ya, Mas ya? Karena mungkin Tidak. Karena orang puasa itu walaupun tubuhnya dia tidak menerima asupan pada siang, tetapi sore dia makan. Artinya ada energi yang tetap tersirkulasi dengan baik. Oke, sirkulasi energinya oke. Biasanya dua step dia tidak melakukan makan. Misalnya malam dia nggak makan, dia sarapan, tetapi sarapannya dia kurang. Seperti itu. Artinya untuk menutupi energi dalam kehidupan sehari-harinya itu kurang. Jadi untuk menutupi sampai siang nggak ketutup lah, kasarnya kayak gitu. Modelnya Iya, seperti itu, Tegar. paham. Nah, ada ini Mas, ada kasus orang kesurupan tapi dengar-dengar nih kesurupannya karena dibikin. Iya. Apakah kesurupan itu selalu murni kemauan si jin atau memang ada beberapa kasus yang ada yang nyuruh nih? Oke. Jin itu
memang ada yang keinginannya masuk karena suka atau tidak suka, itu bisa. Dan ada juga yang memang diperintahkan oleh orang yang memang berteman dengan jin tersebut. Diperintahkan dengan untuk tujuan jahat ya, Ya, biasanya ya. biasanya sih ke arah jahat ya untuk hal yang seperti itu ya. Gitu. Oh iya, gue inget. Dulu ada saudara yang minta tolong sama Mas Kiki, mantri namanya. Jadi ibunya sering kesurupan, ternyata dia jin yang masuk itu disuruh sama orang. Ingat nggak Mas? Oh iya. Iya, ingat ya? Iya, yang saudara lo itu ya. Iya. Oke. Iya, ingat. Sama ini nih Mas, pernah dengar, bukan dengar, nyaksiin langsung malah ya. Saat orang kesurupan, terus datang nih kayak orang-orang yang bisa lah ya. Oke. Orang yang bisa. Terus dialog nih sama orang yang kesurupannya. Kadang-kadang kan ada yang diminta keluar nih, pergi dari sini, tinggalkan tubuh orang ini gitu. Tapi si jin itu minta syarat tuh Mas. Itu kenapa sih si jin itu selalu minta syarat tuh? Oke. Biasanya dia minta syarat itu disebabkan karena keinginannya dia yang memang apa yang dia inginkan disampaikan. Tapi apakah itu mempengaruhi atau tidak? Sebenarnya biasanya sih tidak. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Nggak usah kita turutin dia punya mau. Ditolak aja. Karena biasanya sih mau dikasih gak dikasih, kalau dia mau keluar ya keluar, kalau enggak sih enggak. Gitu. Kalau memang kebetulan saat dikasih dia keluar, ya itu kebetulan aja kalau menurut saya. Karena sama aja kayak manusia, Tegar. Di mana dia punya keinginan dipenuhi, ada yang mau ikut, ada yang mau tidak. Itu aja sih, sama aja sebenarnya. Iya benar juga sih. Kayak gitu. Iya. Terus pernah ini nih Mas, ada kasus deh. Kebetulan waktu itu mertua nih Mas. Mertua sakit. Tiba-tiba dia tidak mau bangun. Terus waktu itu gue udah curiga nih, karena memang di riwayat penyakitnya dia itu darah tinggi, tensinya tinggi. Biasanya dia kalau udah tensinya di atas 200, kondisinya jadi seperti itu tuh, nggak mau bangun, lemes, nggak mau ngomong, diem aja di kasur, tiduran aja. Nah akhirnya pada waktu itu gue coba konsultasi ke Gilang untuk penanganan pertama kan. Telepon Gilang waktu itu. Nah untuk informasi guys, Gilang itu salah satu saudara kita juga. Dia adiknya Mas Kiki juga, anak dari komunitas bongkaran juga. Nah terus pada saat itu Gilang memang bilang, oh ini Gar, ini tensinya di atas 200. Oke. Coba tolong dipanggilkan dokter yang bisa datang ke rumah. Kalau memang bisa dibawa ke klinik terdekat, dibawa untuk ngecek Dan mengantisipasi pertama ini berapa tensinya, gitu kan? Oh gitulah, iya. Nanti coba dibantu. Oke. Dibantu. Biasanya dokter akan kasih obat untuk penurun tensi, gitu kan. Oke deh. Nah, alhamdulillah waktu itu memang bisa nih ketemu kita dokter yang bisa datang ke rumah. Oke. Setelah dicek tensinya ternyata benar, sekitar kalau nggak salah inget itu 220 apa 230. Iya, 220 kalau salah. 220 ya. Udah setelah itu dikasih obat penurun tensi. Nah tiba-tiba kejadian itu sampai ke informasi itu sampai ke tetangga nih Mas. Oke. Datanglah nih ibu-ibu tetangga. Tahu-tahu satu orang nih ngomong gini nih Mas. Gimana? Wah ini aneh nih. Diajak ngobrol kok diem aja. Sebentar Mas, saya panggil orang yang bisa. Datang itu ibu-ibu, balik lagi sama orang yang bisa. Ibu-ibu juga. Iya. Terus dipijit kakinya, dipencet sambil ditanya-tanya Mas. Hayo ngaku, ini siapa nih? Waduh, gue kan ketar-ketir ya, orang tensi lagi tinggi. Namanya ditanya, ini kamu namanya siapa?
Terus mertua langsung waktu itu nyebutin namanya dong. Wah, nama sudah benar nih Mas yang disebutin. Enggak, bohong nih, bukan dia nih, bukan dia nih. Terus tiba-tiba coba ditanya lagi, anaknya ada berapa? Ada 3 kata mertua. Udah jangan diiniin, sakit saya kesakitan gitu. Anak saya ada 3, sebutin namanya. Begitu namanya sudah disebutkan dan benar semua Mas. Bener ini udah bener ibu, ini udah bener semua namanya. Enggak Mas, ini bukan dia, masih kekeh tuh Mas waktu itu. Terus Gilang langsung telepon waktu itu. Gilang telepon, agak sedikit marah waktu itu Gilang. Gar, ini diapain mertua nih? Soalnya tensinya lagi naik lagi nih sekarang nih. Dia kayak ada yang aneh nih di sini nih. Langsung gue ceritain lah sama Gilang. Kronologisnya. Terus Gilang bilang, aduh ini orang nggak ngerti mana yang kesurupan, mana yang medis. Iya. Karena memang mungkin ya Mas ya, bagi orang awam ada gejala-gejala yang mirip nih antara medis dengan kesurupan. Nah biasanya nih untuk menghindari hal tersebut tuh Mas, apa sih gejala-gejala ciri-cirinya tuh perbedaan antara orang yang benar-benar kesurupan dan orang yang medis. Padahal gejalanya mirip. Jadi gini Gar, kalau secara terlihat mata itu biasanya terlihat disebabkan karena memang ada perubahan secara rutinitas ya. Artinya kita kenal keluarga kita tahu gesturnya seperti apa, kalau diam seperti apa, kalau ngobrol seperti apa, itu pasti kita bisa membedakan. Untuk orang terdekat ya? Orang terdekat. Kalau memang tetangga, menurut saya itu bukan orang terdekat. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkadang ini yang terkadang membuat saya juga kurang sepaham. Kenapa sih hal-hal sakit itu suka dikait-kaitkan dengan hal non medis? Iya benar ya. Itu terkadang. Padahal hal medis dan medis itu berbeda. Gitu. Ya mungkin ya. Mungkin biar terlihat wah. Bisa juga. Iya. Mungkin dianggap wah, orang bisa nih. Mungkin. Tetapi secara lingkungan keluarga biasanya mengetahui orang tuanya atau saudaranya atau adik kakaknya itu ada perbedaan secara gestur, terus dialek. Itu biasanya pihak keluarga akan berasa membedakan. Karena itu. sudah mengerti kebiasaannya ya. Iya. Iya, makanya itu sebenarnya bahaya ya Mas ya? Iya. Bahaya. Betul. Karena kalau tekanan lagi tinggi, tekanan darah lagi tinggi itu sebaiknya jangan sampai ada yang ditekan atau dipencet, dipijit, itu sebaiknya jangan. Iya. Nah, ini buat pengalaman nih Sobat Santai. Iya. Jangan segala sesuatu dikaitkan dengan hal-hal seperti itu. Iya. Karena kalau itu medis betulan, wah bahaya jadinya. Iya. Buat teman-teman kita yang di rumah, saya hanya memberikan saran. Lingkungan kita sendiri lebih mengerti kitanya, bukan orang lain. Iya. Artinya kita yang mengetahui ada gejala yang berbeda atau tidak, seperti itu. Jadi bisa menggambarkan kalau ini kebiasaannya atau ini bukan kebiasaannya. Seperti itu aja sih. Nah, itu kalau cara untuk menghindari supaya kita tidak kesurupan itu gimana Mas? Kalau cara, ya buat saya memang ini akurat ya. Karena ada beberapa orang yang saya temui yang kesurupan, biasanya itu pola makan yang nggak bagus. Pola makan? Ya tadi saya bilang, biasanya dia selisih 2 kali makan. Polanya yang nggak bagus. Pagi makan, siang pagi nggak makan, siangnya nggak makan, sore makan, malamnya itu bisa. Kenapa? Karena energinya itu turun. Secara medis juga sama. Kalau orang
tidak makan, maka akan mengalami kerusakan pada psikologinya. Oke. Seperti itu. Itu kalau dari sisi medis. Iya. Ya. Kalau dari secara sisi hal spiritualnya, apabila manusia itu tidak makan dalam 2 kali, itu akan turun energinya atau apinya. energi atau api. Oke. Kalau dari doa gitu, Iya. bisa nggak ini Mas? Untuk Untuk menghindari kita supaya nggak kesurupan. Bisa. Bisa. disebabkan saat kita berdoa, ada energi saat kita berdoa kepada yang kuasa, energi yang kuasa itu akan memberikan kita Perlindungan. perlindungan. Oke. Atau saat kita membaca saat kita meyakini diri kita itu tidak mengalami hal itu, ke alam semesta akan membalikan energi itu ke dalam tubuh kita dengan lebih besar dari apa yang dia berikan ke alam. Oh, oke, paham. Nah, ini pertanyaan yang mungkin menarik bagi banyak orang nih Mas nih. Apa Gar? Kan tidak semua orang ngerti tentang beginian nih Mas. Buat yang nggak ngerti, bisa nggak sih menghadapi orang yang lagi kesurupan, terus membantu, menolong? Iya. Bisa nggak kira-kira? Hal seperti itu bisa Gar? Bisa. Bisa. Bisa guys. Bisa. Gimana caranya tuh Mas? Gini Gar. Orang yang tidak mempelajari hal-hal yang seperti ini, itu bisa nggak sih untuk melakukan mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh atau ini? Seperti itu kan pertanyaannya? Oke, bisa. Alasannya, di dalam tubuh kita ini, itu ada yang namanya energi. Di dalam tubuh kita ini guys, itu ada yang namanya energi. Nah, energi yang ada di dalam tubuh kita itu yang kita pergunakan untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh. Caranya, yang pertama, tangan kita tekukan seperti ini, ya, tekukan seperti ini. Artinya tangan harus tekuk. Alasannya, yang pertama, tekukan ini kalau kita bayangkan itu seperti selang. Selang, apabila tekanannya atau lecutannya itu untuk lebih tinggi, itu ditekuk. Ya, tekanannya besar. Oke. Yang kedua, tubuh kita ini ada energinya. Nah, energi yang dipergunakan itu posisinya ada di bawah pusar kita. Mungkin kalau orang-orang yang bela diri mengerti, tekan di bawah pusar itu mengerti untuk menahan energi yang ada untuk ditingkatkan. Nah, saat energi waktu ditekan di bawah pusarnya itu ditekan, energi akan meningkat dan kita bayangkan energi itu tersalur ke tangan. Setelah tersalur, karena lokasinya biasanya jin itu ada di tulang belakang, makanya tangan kita dekatkan atau tempelkan ke tulang belakang dan itu ditarik dari tulang ekor sampai tulang belakang sampai ke tengkuk. Alasannya karena mereka itu mengikat di bagian tulang-tulang belakang, di sela-sela tulang belakang. Seperti itu. Jadi saat kita tahan napas, tekan, seperti ini contohnya. Tarik, naikkan sampai tengkuk, dia akan keluar. Seperti itu, Gar. Gitu. Nah, itu tips, guys. Untuk yang nggak begitu paham beginian, tapi bisa lah untuk menolong orang yang... Ya, P3K lah. P3K. Pertolongan pertama. Sebelum orang yang... Pertolongan pertama pada kejadian. Bukan pada kesurupan. Pada kesurupan. P3K. Bukan kecelakaan. Pertolongan pertama pada kesurupan. Ya. Waduh.
itu bisa. Kalau andaikan satu kali nggak berhasil, coba lagi, coba lagi. Kalau memang di situ ada teman-teman, suruh semua pada coba. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui energi siapa yang terbesar di situ saat melakukan hal tekanan itu untuk energinya besar seperti itu. Mana yang besar kita nggak tahu. Itu akan bisa. Oke. Jadi itu guys tips-tipsnya tentang pertolongan pertama pada kesurupan. P3K. P3K. Iya. Oke. Seperti itu. Kayaknya cukup ya untuk bahasan tentang kesurupan pada malam kali ini. Pantengin terus channel kita. Jangan lupa subscribe, pencet belnya, like, komen di bawah. Buat teman-teman yang ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar karena suatu saat kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya gitu kira-kira ya Mas ya? Ya. Oke, Sobat Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai.